Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempersembahkan sebuah tema tentang berkesenian atau seni dan budaya dalam Islam ya, Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada podcast ya Kampus Islami LPPIK Universitas Muhammad Jakarta, dan insyaallah telah hadir bersama kita Ustadz Fakhrul Razi Reno Sultan MA. Selamat pagi Pak, semoga sehat selalu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah Ketua LPPIK Universitas Muhammad Jakarta. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempersembahkan sebuah tema tentang berkesenian atau seni dan budaya dalam Islam ya, Ustaz ya. Jadi ini hal yang sangat menarik sekali kita perbincangkan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk pedoman ya bagi masyarakat, terutama sivitas akademika Universitas Muhammad Jakarta, karena ini juga topiknya sangat hangat sekali ya, dan sekarang juga masih diperbincangkan di kalangan netizen. Nah, tanpa memperpanjang kalam, perkenalkan saya Adi Mansah akan memandu podcast Kampus Islami pada kesempatan kali ini. Nah, Pak Ustadz, selamat pagi ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan sudah lama kita tidak berjumpa lagi ya, karena mungkin ada kesibukan-kesibukan yang tentunya sangat bermanfaat ya yang telah kita lalui selama bulan Ramadan dan Syawal ini. Nah, Pak Ustadz, kita akan seni dan budaya ya. Mungkin sebelumnya bisa dipersembahkan apa itu seni dan budaya ini, secara Islami mungkin itu secara umum. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimansyah yang saya hormati dan pemirsa dimanapun berada. Memang menarik ya diskusi kita tentang masalah seni dan budaya. Tentu kita akan nanti menyoroti bagaimana pandangan Islam ya, wabil khusus pandangan Muhammadiyah gitu. Nah, sebetulnya seni itu dia kan termasuk ranahnya dalam Islam itu ranah muamalah ya. Ranah muamalah. Jadi dia termasuk muamalah, yaitu yang tentang kehidupan di dunia. Nah, kemudian seni itu sepertinya dia berada pada posisi netral, ya, posisi netral. Kenapa? Dia memang seni itu adalah sesuatu yang alami, yang sunatullah. Kenapa sunatullah? Ya, air mengalir dari gunung ya ke kampung-kampung itu sebenarnya adalah kalau didengarkan dengan seksama, diperhatikan dengan baik, dia akan mengandung nada-nada yang beraturan. Indah dia itu. Burung-burung yang berkicau di pagi hari ya mengeluarkan suaranya yang bernada yang indah, itu menarik sekali. Apa saja di alam ini. Nah, jadi pada dasarnya seni itu adalah dia masuk muamalah dan alamiah itu. Nah, maka di situ tidak ditemukan juga ada perintah untuk harus berbuat kesenian, atau juga tidak perintah yang spesifik untuk melarang kesenian. Nah, sehingga membuat dia posisi di tengah-tengah itu. Namanya mubah ya, mubah. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah ya. Asal hukum dalam muamalah itu ibahah ya. Illa kana dalilun ayyadula ala tahrimiha. Nah, ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada dalil, ada petunjuk, baik dalil akal maupun dalil nakal, yang menunjukkan kepada keharamannya, maka dia bisa menjadi haram. Ya, berarti lebih dilihat ke konteks ininya ya, isi dari seni itu sendiri ya. Berarti kalau secara umum kira-kira hukumnya tadi sudah dijelaskan ya. Netral dan bisa dikatakan mubah ya. Dan tadi juga sudah disampaikan asal hukumnya ya, kaidah usulnya ya. Jadi Pak Ustadz, jadi keharamannya itu kira-kira seperti apa kalau seandainya
ada berkesenian itu tadi kan yang mubah nih, yang haram itu seperti apa kira-kira? Ya. Apa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya? Kapan dia menjadi haram gitu ya? Ya, bisa juga dikatakan kapan dia menjadi haram. Kapan dia menjadi haram? Yaitu tadi apabila dia ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya. Nah, dalil ini bisa kita cari nanti. Apakah ada dalil nakal? Ya, dalil nakli. Ya, dalil nakli itu ada di Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Ya, ya. Nah, kalau situ ada dalil yang mengharamkannya, maka dia akan menjadi haram. Ya, ya. Nah, jika tidak ditemukan di dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa kita cari ke petunjuk secara keilmuan, akal, ya, petunjuk akal. Nah, nanti kalau akal itu apakah ijtihadiyahnya ya menghasilkan ada petunjuk keharamannya, maka dia menjadi haram. Ya, ya. Tadi ada 3 kriteria musik itu atau seni itu menjadi haram. Pertama, dia bisa membawa kepada kedurhakaan, ya. Ya. Bisa apabila dia membawa kepada kemaksiatan, apabila dia membawa kepada kemusyrikan. Ya. Nah, ini kalau di Tarjih Muhammadiyah ada 3 itu kriterianya, ya, ada 3 itu kriterianya. Jadi membawa kepada kedurhakaan, kemaksiatan dan kemusyrikan. Nah, bila ada 3 unsur itu, maka dia menjadi haram. Nah, ya, jadi berarti haram. lebih ke lirik-lirik juga mungkin barangkali ya, atau nada-nada yang mengarah pada kedurhakaan itu bisa dari nada, bisa dari lirik-lirik nih. Iya, barangkali gitu. Misalkan ada ini seni musik yang nadanya disusun untuk membangkitkan nafsu gairah seksual. Nah, jadi nada yang disusun secara beraturan itu ya untuk merangsang gairah seksual seseorang, maka itu namanya membawa kepada kemaksiatan. Maka dia menjadi haram. Atau membawa kepada kedurhakaan. Misalkan musik itu ya melalaikan orang sholat. Ini azan ya sudah berkumandang. Ini musik masih dangdung dingdung ya, masih musik jalan terus, sehingga orang asing menontonnya, sehingga lalai. Kedurhakaan datang. Ya, maka itu menjadi haram dia. Ya, mungkin ya musik itu bersama dengan orangnya. Nah, ini jadi musik yang melalaikan seseorang pada sholat haram hukumnya. Musik yang membuat orang itu berbuat maksiat, ya, yang memancing nafsu birahi, yang memancing orang itu supaya bertawuran, kan ada juga ya. Betul. Musik itu mengajak orang itu berperang supaya emosinya muncul, marahnya itu keluar, maka musik seperti itu menjadi haram dia. Kepada kemaksiatan, dan juga mungkin kemusyrikan tadi ya. Kemusyrikan. Nah, jadi juga liriknya yang mungkin mengarah kepada kesyirikan gitu ya. Iya, misalkan liriknya ya itu mengarah pada penyembahan kepada berhala. Nah, sedangkan berhala itu menurut Islam itu adalah suatu kemusyrikan. Betul. Nah ini ya, paling tidak ada tiga kriteria itu. Musik itu bisa dikatakan haram dia. Baik, nah, tapi kalau tidak membawa kepada kedurhakaan, tidak membawa kepada kemaksiatan, tidak membawa kepada kemusyrikan, maka dia menjadi boleh hukumnya. Baik. Yang berikutnya Pak Ustadz, kita ingin tahu nih mengenai seni ukir nih, seperti yang tadi objeknya itu ada patung ya, atau mungkin makhluk-makhluk yang bernyawa, ini seperti apa ketentuannya nih Pak Ustadz nih? Misalnya ada kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, itu dibolehkan nggak dalam Islam, Ustaz? Ya, memang hal ini di dalam ilmu fikih ini termasuk hal yang diperselisihkan. Diperselisihkan. Ada yang mengharamkan secara mutlak, pokoknya patung haram. Ada di kalangan para ulama fikih. Dan ada juga mengatakan haram bila ada indikasi. Haram bila ada indikasi kepada kemusyrikan. Membawa kepada kemusyrikan. Contohnya membuat patung untuk disembah. Nah, itu dah misalnya sudah pasti satu keharaman. Atau membuat patung, membuat benda yang benda itu diyakini dapat memiliki kekuatan gaib. Kekuatan mistik, kekuatan gaib yang
yang tadinya itu hanya otoritas Allah, tapi diberikan ke patung itu. Nah, patung itu dia menjadi haram. Betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi kecuali kalau patung itu, nah di Muhammadiyah itu dijelaskan. Bila melukis, menggambar seseorang, patung itu untuk kepentingan pendidikan, ya, untuk kepentingan pendidikan, kepentingan kedokteran, kepentingan penelitian, maka itu hukumnya itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena itu membantu, atau untuk kepentingan sejarah. Kepentingan sejarah, karena sejarah itu perlu ada bukti fisik, ya, mendukungnya. Misalkan ditemukan ular, ada tulang fosil ular yang kemarin saya baca itu ditemukan dalam usianya 47 juta tahun. Ular itu usianya. Tapi wallahu alam, itu di India. Nah, kemudian dia mencoba membayangkan ular itu seperti apa besarnya, kalau diilustrasikan, dilukis. Nah, ini untuk membantu pengungkapan fakta-fakta sejarah. Nah, ini kegunaannya adalah untuk ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu dibolehkan. Iya. Insyaallah. Ini kalau kita melihat tadi sesuatu yang mengandung kesyirikan atau mengarah ke durhakaan. Bagaimana dengan koleksi-koleksi, misalnya ada itu di rumah-rumah, bahkan dia orang Islam, tapi di rumah ada patung harimau, patung mungkin singa dan segala macamnya gitu. Ini kan jadiin seni atau sebuah pajangan gitu ya. Apa dibolehkan nggak itu, Ustaz? Termasuk ini yang dilarang juga barangkali ya. Ya, tadi diperselisihkan ya, ada yang menghargai secara mutlak. Kemudian ada yang membolehkan dengan tujuan tadi kan, kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, saya kira akan lebih bijak kita untuk memenuhi kelonggaran ya, untuk kepentingan tertentu tadi. Jadi untuk kelonggaran dari segi tujuan penelitian, untuk pendidikan, untuk kedokteran. Nah, cuma bagaimana kalau di rumah, ya menurut saya ya kurang bijak juga. Kalau binatang itu yang dia dibunuh, ya hanya untuk hiasan di rumah bagi kita. Itu sungguh tidak bijak. Padahal hewan-hewan itu dilarang dibunuh kecuali kalau dia membahayakan kepada manusia. Dilarang membunuhnya kecuali dia bisa untuk dikonsumsi, dimakan oleh manusia. Nah, hanya itu boleh. Kalau untuk dia dibunuh, dia untuk kita pajang di rumah, koleksi, itu pajangan ya. Naik, menurut saya itu termasuk kepada melakukan zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi dia merusak ekosistem, merusak lingkungan hidup, dan menurut saya itu tidak baik. Ya, tidak baik. Dan bisa jadi hukumnya haram ya, karena itu merusak tadi. Dia merusak alam, ekosistem alam. Kalau orang berburu, semua diburu untuk kepentingan perhiasan, semua orang butuh itu, keindahan. Nah, cuma kalau lukisan itu ya, lukisan itu kalau tidak membawa kepada kemaksiatan, tidak membawa kepada kedurhakaan dan kemusyrikan, maka itu dikatakan dibolehkan ya. Berarti termasuk kemaksiatan itu foto-foto atau lukisan yang memang dengan istilahnya itu ya. Ya, tujuan yang tuh ada pornografi gitu ya. Tentu itu kemaksiatan itu. Ada masuk kedurhakaan itu mungkin penistaan kepada nilai-nilai suci agama. Tidak boleh itu. Karena itu sering juga terjadi ya. Karikatur misalnya dibuat ya bertujuan untuk menistakan nabi misalnya gitu ya. Ada juga orang membuat kemusyrikan, orang ada patung dewa. Bagi agama tertentu itu Tuhannya. Tapi kita di rumah itu tidak bijak. Tidak bijak itu. Ya. Justru itu patung untuk disembah orang. Termasuk itu kemusyrikan itu. Baik Ustaz, Masya Allah, ini luar biasa ya pembahasan tentang seni budaya. Kita udah simak juga tadi masalah hukumnya bagaimana, dan kemudian juga ya kategorinya itu diharamkan itu seperti apa ya. Ada di situ kedurhakaan, kemaksiatan, kemusyrikan, dan juga tadi indikatornya
ada beberapa hal yang memang dibolehkan dalam Islam. Jadi ini sudah sangat jelas bagi kita ya, terutama di kampus kita tercinta Universitas Muhammad Jakarta. Bagaimana kita berkesenian ya, dan baik itu seni lukis ya, patung dan segala macamnya itu sudah dijabarkan tadi. Terima kasih Pak Ustadz ya, untuk segmen kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan, diskusikan pada pagi hari ini dapat memberikan pedoman dan tuntunan bagi seluruh sivitas akademika dan dimanapun pemirsa berada. Itu saja, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya, amin. kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.